Bang Diki, Persija saat ini posisi ke-6 dan misalkan 2 pertandingan lagi lawan PSS dan Malut. Sebagai The Jack, gimana harapannya, Bang? Sebagai The Jack, Persija harus memaksimalkan semua pertandingan sisa. 2 pertandingan ini harus menang, wajib menang, karena memang kita harus memperbaiki posisi kita. Kalau posisi kita tidak lebih bagus dibandingin musim lalu atau tidak lebih bagus dibandingin tim yang sebetulnya tingkat kualitas pemainnya di bawah Persija, ya berarti kan ada yang salah gitu, dan itu perlu kita jadi catatan dan harus diperbaiki di kedepannya gitu. Kalau isu keterlambatan gaji, The Jackmania tahunya sebagaimana nih? Selama ini kita berkomunikasi dengan manajemen, memang ada isu seperti itu. Cuma kan balik lagi bahwa kita selalu mengingatkan bahwa segala sesuatu diselesaikan. Dan kabarnya memang manajemen juga sedang berusaha menyelesaikan, dan bahkan kalau nggak salah memang sudah ada yang diselesaikan lah gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi yang kami tahu memang masalah finansial yang terjadi ini kan sebenarnya bukan tahun ini, bukan artinya kita melakukan pembenaran, tapi bahwa masalah ini terjadi karena satu alasan tertentu. Kita nggak bisa main di JIS, sama-sama tahu ada berapa banyak pertandingan kandang yang nggak main di Jakarta, dan kami pun di Jack merasakan gitu loh bagaimana capeknya kalau kita main kandang tapi rasa tandang, kita keluar segala macam dan tanpa penonton. Tapi ya terlepas dari itu bahwa ini masalah fundamental yang harus diperbaiki oleh Persija. Sebenarnya cara paling gampang memperbaiki menurut kita kan adalah bahwa Persija sadar diri aja bahwa Persija mampunya itu berapa sih untuk bayar pemain atau menggaji pemain, cocokkan dengan kualitas pemain yang ada, dan bagaimana cara bernegosiasi kepada pemain agar memang pemain itu mau sepakat dengan angka-angka yang ditetapkan oleh Persija itu sendiri sesuai dengan kemampuan Persija. Tapi kan kita sama-sama tahu bahwa insya Allah musim depan Persija akan main kandang semuanya di JIS. Jadi kalau itu memang sudah, dan harusnya tidak ada masalah lagi dari sisi finansial. Dan kalau masih ada sisi masalah finansial, berarti memang ada satu masalah besar di Persija yang harus diperbaiki saat ini juga. Bang, ini kan menjelang musim depan ya. Yes. Sebagai Jack, pemain seperti apa sih yang dibutuhkan oleh Persija? Tadi kan pemain asingnya juga udah banyak yang cabut, banyak yang keluar juga, kontrak habis. Yang jelas satu, pemainnya harus pemain yang bisa memberikan harapan ke The Jackmania. Artinya pemain yang memberi harapan itu pemain yang punya nama, pemain yang bisa melakukan perubahan di lapangan, dan pemain yang sadar bahwa dirinya bermain untuk Persija Jakarta, bukan untuk dirinya sendiri. Gitu loh, karena banyak juga pemain-pemain bintang yang berada di Persija yang mungkin dia merasa bahwa dirinya bintang dan akhirnya menjadi satu dan lain hal sehingga tim jadi nggak kawin, jadi nggak solid loh. Tapi kami berharap bahwa Persija tahu betul kebutuhan seperti apa, tahu betul pemain-pemain mana yang bisa memberikan harapan bagi Jackmania, karena yang kami butuhin hanya harapan gitu loh. Ketika kami ada harapan, kami ada semangat untuk datang ke stadion, untuk nonton pertandingan terus-menerus, untuk beli merchandise. Tapi kalau kita nggak punya harapan, itu kan jadi susah lagi. Pelatih Bang? Kalau pelatih, tentunya pelatih dengan memiliki kemampuan yang luar biasa. Arti kata luar biasa sini memang dia mengerti tentang sepak bola Indonesia, itu dulu pertama. Dan kedua, pelatih yang istilahnya punya prestasi bagus sudah pasti, dan punya pengalaman di sepak bola sejenis Indonesia gitu loh. Artinya aku nggak tahu ya apakah memang pelatih di Eropa itu cocok sama di Indonesia apa enggak gitu loh, karena banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Eropa pun Eropa mana gitu loh, jadi banyak banget hal-hal yang memang harus diadaptasi di sepak bola Indonesia, karena sepak bola Indonesia ini kan rada unik gitu. Jadi memang aku rasa Persija harus bisa mampu mencari pelatih yang memang betul-betul pas sesuai dengan satu karakter Persija, bagaimana cara Persija men-treat pemain-pemain dan ofisialnya. Yang kedua, tahu apa yang dibutuhkan oleh Jackmania. Yang ketiga, tahu bagaimana karakter dari sepak bola Indonesia. Bang, terkait pemain asing, lo ada saran nggak siapa yang harus datangin Persija? Kalau mau yang bagus-bagus ya pasti banyak banget pemain yang bagus ya, yang diharapkan gitu. Tapi ya kita bisa sebut nama Mesidoro, Alex Martin, selalu ada Tyron dari Persib, banyak pemain-pemain bagus yang udah main Indonesia. Tapi yang jelas bahwa pemain-pemain itu kan memang pasti untuk mendapatkannya kan sulit gitu loh. Tapi yang jelas ini PR bahwa Persija harus bisa punya cara untuk mendapatkan pemain-pemain yang bisa memberikan kontribusi secara nyata terhadap Persija Jakarta gitu loh. Mau siapapun itu. Tapi gini, yang harus diperhatikan adalah bahwa Persija selama ini ternyata tidak punya talent scouting yang bagus. Kita bisa hitung dari 2017 sampai saat ini mungkin pemain asing terbaik yang dimiliki Persija adalah Marco Simic. Dari sisi rekrutmennya, dia dikontrak dari tim Malaysia, datang ke Jakarta, terus dari awal sempat diragukan, tapi ternyata dia jadi top scorer dan jadi jagoannya Persija gitu. Dan artinya memang kita Persija ini butuh tim-tim talent scouting seperti mungkin Persebaya, bagaimana mereka bisa mendapatkan Taisei Marukawa, bisa mendapatkan David da Silva, bagaimana dulu Lamongan adanya Gustavo Lopez, Fabiano gitu kan, dan bagaimana juga tim-tim lain bisa mendapatkan pemain asing yang
sebetulnya mungkin kurang berprestasi, tapi ternyata ketika main di klubnya di Indonesia itu menjadi seorang pemain yang luar biasa. Nah ini yang harus dimiliki Persija. Saya nggak tahu kenapa Persija tidak punya seperti itu. Sudah berapa lama belakangan ini gitu, Persija sudah ngambil banyak pemain, tapi ya salah mungkin bisa kita bilang 10 tahun terakhir yang hanya Marco Simic yang berhasil dari sisi talent scouting. Pak Panca bilang ada. Pak Panca? Iya, kalau memang ada mungkin iya, tapi apakah dia mampu mengambil pemain yang memang dibutuhkan dan menjadi sesuatu yang istimewa gitu loh. Kalau talent scouting pasti punya Persija gitu loh, pasti punya, tapi apakah talent scouting itu memang benar-benar dia mampu dan bisa menghasilkan pemain yang memang luar biasa yang akhirnya memang berkontribusi nyata buat tim gitu loh. Persebaya bisa kok ngedatengin Tausye Marukawa gitu loh. Persebaya bisa datengin David Da Silva dengan segala macam. Dan akhirnya David Da Silva jadi salah satu pemain yang paling berpengaruh di sepak bola Indonesia di belakangan ini gitu. Jadi ya termasuk Ciro Alves lah. Bagaimana tim mendapatkan Ciro Alves mungkin dari klub luar negeri, klub apa seperti yang kita nggak tahu, lalu tiba-tiba datang gitu kan beda. Kalau dulu Persija pernah ngedatengin Hanno Behrens, ada Kudela yang jelas ada di timnas Ceko dan ada di game FIFA gitu, ada Kremecik juga gitu, ada Yusuf Helal yang memang udah punya nama, tapi gimana caranya Persija bisa mendapatkan pemain-pemain yang mungkin belum punya nama tapi punya kontribusi yang luar biasa terhadap tim itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.